classified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high.
mulai berbicara dengan dia, semuanya berubah. Sawako menemukan dirinya dalam sebuah dunia yang baru, mencoba untuk membuat hubungan pertemanan dan berbicara dengan orang lain. Kazuhaya yang selalu mendukung Sawako untuk dapat berteman dengan orang lain. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka menyadari perasaannya satu sama lain, dan mereka pun mengatasi keadaan dan hambatan yang menghalangi mereka. Sakurazo no Pet no Kanojo. Sakurazo no Pet no Kanojo digarap oleh studio JJ Staff dan tayang perdana pada musim gugur. Cerita ini bermula dari seorang anak SMA, Kanda Surata, yang normal pada umumnya. Memungut seekor kucing kemudian dibawa pulang ke asrama tempat tinggalnya. Namun karena peraturan asrama tidak memperbolehkan membawa peliharaannya masuk ke asrama, maka ia diberikan pilihan untuk memilih antara tetap tinggal di asrama reguler dengan catatan harus membuang kucing tersebut, atau silakan pelihara kucing itu tapi harus pindah ke asrama Sakurazo. Dengan sifat baik hati yang dimiliki Surata, maka ia memilih untuk pindah ke Sakurazo dan akan kembali ke asrama reguler setelah menemukan orang yang bersedia mengadopsi kucingnya. Asrama Sakurazo adalah sebuah asrama kedua yang disediakan pihak sekolah. Asrama ini ditujukan untuk mereka yang sering bermasalah, sedangkan asrama reguler untuk mereka yang memiliki perilaku serta prestasi yang baik. Di asrama Sakurazo inilah Surata mengalami tekanan jiwa yang menganggap seluruh penghuni asrama adalah orang yang aneh. Toradora. Toradora digarap oleh studio JJ Staff dan tayang perdana pada musim gugur. Anime ini menceritakan tentang kehidupan sekolah, yang tepatnya kelas 2 SMU di Jepang. Tokoh utamanya seorang pemuda bernama Ryuji yang mempunyai mata yang seram, sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan mengira dia adalah seorang berandalan. Padahal Ryuji adalah pemuda baik-baik, bahkan kegemarannya adalah memasak dan suka akan kebersihan. Ryuji tinggal di sebuah rumah kecil sederhana yang sinar mataharinya tidak dapat masuk ke rumahnya karena tertutup sebuah apartemen. Sedangkan tokoh satunya lagi adalah seorang wanita yang tinggi badannya cukup pendek, tetapi terkenal dengan kebrutalannya, sehingga dia dicap sebagai preman di sekolahnya. Nagino Asukara. Nagino Asukara digarap oleh studio P.O. Works dan tayang perdana pada musim gugur. Ada sebuah negeri di bawah laut. Negeri itu bernama Siu-Siu. Negeri itu ditinggali oleh manusia yang bisa bernafas di bawah laut. Semua berawal dari anak laki-laki yang bernama Hikari. Hikari mempunyai satu teman laki-laki dan dua teman perempuan. Yang laki-laki bernama Kaname dan teman perempuan yang bernama Chisaki dan Manaka. Mereka berempat tinggal di negeri Siu-Siu. Sampai saat mereka naik kelas menjadi SMP, mereka semua harus bersekolah di darat. Mengapa? Karena di negeri Siu-Siu tidak ada sekolah SMP. Jadi mereka harus bersekolah di darat. Saat pertama kali mereka bersekolah di darat, mereka selalu dikucilkan. Tetapi setelah beberapa lama, mereka bisa berteman dengan anak-anak dari daratan. Mereka bertemu dengan seorang anak bernama Sumugu. Sumugu termasuk anak yang pendiam dan memiliki kepribadian yang cool. Dan kelihatannya Manaka menyukai Sumugu karena mereka berdua kelihatan dekat sekali, dan itu membuat Hikari cemburu dan kesal kepada Sumugu. Tetapi ternyata tidak disangka-sangka Chisaki memendam rasa kepada Hikari. Bagaimana lagi kelanjutan ceritanya? Nisekoi. Nisekoi digarap oleh studio Shaft dan tayang perdana pada musim dingin. Nisekoi menceritakan tentang seorang pemuda SMA pewaris grup Yakuza. Suatu hari, dia dipaksa untuk berpacaran dengan Chitoge Kirisaki, seorang blasteran yang juga putri kepala gangster.
Padahal Raku sedang kasmaran dengan Kosaki Onidera, seorang gadis biasa yang ternyata diam-diam suka sama Raku. Keadaan makin gawat setelah seorang gadis anak komisaris polisi, Marika Tachibana, muncul dan mengaku sebagai tunangan Raku. Dan siapa menyangka kalau pengawal pribadi Chitoge, Sumigumi, juga mulai tertarik dengan Raku. Siapakah yang akhirnya dipilih Raku? Misteri apa yang ada di dalam gembok yang selalu dibawa Raku? Dua, Clannad digarap oleh studio Kyoto Animation dan tayang perdana pada musim gugur. Clannad menceritakan kisah seorang murid SMA kelas 3 bernama Tomoya Okazaki yang dianggap orang-orang sekitarnya berandalan hanya karena Tomoya sering membolos sekolah. Bagi Tomoya, kehidupannya terasa cukup membosankan, sampai akhirnya pada suatu hari dia bertemu seorang yang kurang percaya diri karena harus mengulang kelas karena sakit. Nagisa Furukawa. Sejak saat inilah kehidupan Tomoya mulai mengalami perubahan drastis. Tomoya mulai melihat mimpi aneh di mana di dunia itu hanya ada seorang gadis yang selalu sendirian. Lalu gadis itu mulai mencoba untuk membuat suatu boneka yang terbuat dari sampah dan barang bekas yang dia kumpulkan. Dan disinilah ceritanya dimulai. Shigatsu wa Kimi no Uso digarap oleh studio A1 Picture dan tayang perdana pada musim gugur. Anime ini menceritakan tentang pianis jenis bernama Arima Kousei, seorang anak berumur 11 tahun yang berhasil mendomisi sebuah kompetisi dan menjadi sangat terkenal karena kompetisi itu. Setelah kematian ibunya yang juga menjadi guru pianonya, Kousei mengalami gangguan mental sehingga ia mengalami trauma dan tidak bisa mendengar para piano yang dimainkannya. Sejak saat itu, Kousei tidak pernah menyentuh piano dan sangat menolak apabila ada yang memintanya untuk memainkan piano. 2 tahun kemudian, Kousei yang tidak pernah menyentuh piano pun merasa dunianya terlalu menantang dan tidak berwarna. Selama 2 tahun itu, dia ditemani oleh 2 orang tuanya, Tsubaki dan Mataki. Namun, kehidupannya yang biasa saja itu berubah ketika Kousei bertemu dengan Kaori Minazuno, seorang anak perempuan yang cantik, pandai memainkan violin. Permainan Kaori menunjukkan kepribadiannya yang bebas, selalu bersemangat dan optimis. Kaori yang tertarik dengan Kousei pun mengajaknya untuk menjadi pianis pengiringannya, di mana Kousei dituntut untuk bermain sebebas-bebasnya yang berlawanan dengan gaya permainan Kousei biasanya. Itulah 10 anime romance yang direkomendasikan menurut Junanima, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえ